kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bersama saya Fitria Kim Enistasia dan rekan saya Hasbila Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis dan implementasi konsep manajemen dalam organisasi modern. Bersama dengan narasumber kita, mungkin kakak bisa perkenalkan diri kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Francisca atau biasa dipanggil Siska. Background saya 5,5 tahun bekerja di Bank Mandiri. Terima kasih Kak Siska. Langsung saja kita mulai ke sesi wawancara. Boleh nih Kak, langsung ke pertanyaan yang pertama. Itu jelaskanlah sejarah terbentuknya perusahaan ini serta bagaimana hubungan perusahaan ini dengan lingkungan di luar. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, udah sering mendengar Bank Mandiri itu sebesar apa dan sejak kapan. Jadi Bank Mandiri itu berdiri tahun 98. Sebelum berdirinya Bank Mandiri, awalnya itu dari 4 bank besar. Jadi pemerintah Indonesia pada waktu itu, Presiden RI ada restrukturasi untuk perusahaan dan melebur 4 bank itu menjadi satu dan menjadi Bank Mandiri. Tahun ini 2 Oktober, jadi baru juga ulang tahun, masih ingat banget karena bareng banget dengan Hari Batik Nasional, ulang tahun ke 26 ya. Sejarahnya Bank Mandiri itu awalnya dari 4 bank besar yang dilebur jadi satu, dan untuk marketnya saat ini pun sudah merambah ke banyak bisnis ya, lini bisnis ya, seperti untuk kredit, untuk wholesale dan wholesale dan kredit, untuk corporate juga ada, kemudian untuk customer juga ada, untuk customer retail juga ada, kemudian jelas ketika kita ngomongin bank itu kita ngomongin uang masuk dan uang keluar gitu kan. Uang yang diterima itu nanti akan disalurkan kembali ke masyarakat, ke perusahaan untuk adanya kredit gitu. Oke Kak, terkait dengan sejarah terbentuknya tadi, gimana sih hubungan perusahaan ini dengan lingkungan di luar? Kalau kita ngomongin perbankan, pasti kita ngomongin gimana lembaga keuangan ini bisa menerima uang, menyimpan uang, dan disalurkan lagi ke masyarakat. Jadi perannya ke lingkungan, khususnya ke lingkungan ekonomi Indonesia ini sangat-sangat berperan penting ya untuk meningkatkan perekonomian UMKM, para pelaku usaha, dan juga individu itu sangat berperan. Kak, jadi kalau menurut kakak sendiri nih bagaimana proses perencanaan di perusahaan kakak? Perencanaan. Kalau kita ngomongin organisasi yang besar ya, setelah Bank Mandiri kita tahu kan kantor cabangnya aja udah banyak nih di, let's say di Jakarta Timur aja nih, kayak kita udah setiap jalan tuh menemukan berapa kantor cabang tuh banyak gitu. Jadi kita bisa bilang kalau ngomongin suatu organisasi yang besar sekelas Bank Mandiri, pasti kita ngomongin SDM yang banyak, bisa kita katakan ribuan tuh diatur oleh manajemen gitu. Nah, kalau kita ngomongin organisasi sebesar itu, ngomongin perencanaan, pasti ada yang namanya hierarki dalam merencanakan, baik itu sebuah plan, sebuah strategik, sebuah keputusan yang akan diambil oleh perusahaan gitu kan. Jadi kalau ngomongin bagaimana penerapan terkait perencanaan di organisasi ini, kita lebih ngomongin hierarkinya nih dari atas ke bawah. Jadi kita bisa bilang top down gitu kan ya. Hierarki dari BOD ya kan, dari CEO, kemudian turun ke direktur bidang, kemudian turun lagi ke departemen head, sampai ke paling bawah itu level staff. Baik Kak, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya itu, bagaimana sih struktur perusahaan ini diatur? Terus apa saja peran dan tanggung jawab yang ada di dalamnya? Menyambung tadi nih pertanyaan kedua ya, ngomongin hierarki gitu. Jadi kalau kita ngomongin hierarki itu untuk level eksekutif, atau kita ngomongin BOD, CEO, itu pasti pengambilan keputusan yang levelnya lebih strategik, yang lebih manajemen gitu, manajerial gitu. Turun lagi ke bawahnya ke direktur bidang, itu lebih ngomongin teknikalnya. Kemudian ke bawahnya lagi ke staffnya, itu kita sudah tinggal
melaksanakan apa yang menjadi perencanaan atau pengambilan keputusan dari atas gitu. Jadi kita lebih ke teknisnya, lebih ke gimana sih implementasi dari perencanaan yang sudah dibentuk dari atas itu tadi. Baik Kak, berarti lebih ke implementasinya gitu ya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa saja sistem dan proses yang digunakan untuk mendukung koordinasi antar tim atau departemen? Oke, ini berarti ngomongin tim kecil aku pribadi ya, karena ini sesuai pengalaman aku ketika aku bekerja di satu unit kerja tersebut gitu. Background aku di unit kerja tersebut sebagai akuntan gitu. Kita ada satu tim di mana ada day to day yang harus kita kerjakan tugasnya gitu, yang memang menjadi tugas kita gitu. Kalau dalam pengelolaan tim jelas kita ada satu supervisor yang langsung bisa kita ajak ngobrol nih, misal kalau lagi ada case tertentu kita selevel satu tim, satu level staff itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, kita baru naik nih ke atasnya, ke supervisor. Kalau memang sudah selesai di tingkat supervisor, ya sudah kita selesai gitu. Tapi kalau misal ternyata case-nya itu lebih besar, lebih ke bisa menyambung ke berbagai unit kerja gitu, unit kerja lain, kita bisa naik lagi nih ke atas kita, yaitu ke departemen head dan seterusnya sampai ke level group head seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu gimana sih perusahaan ini menangani konflik atau ketidaksesuaian dalam tim? Misalnya Oke. ada yang nggak sepaham gitu. Gimana? Oke, terkait manajemen konflik ya. Kalau dari pengalaman aku ketika ada suatu permasalahan, kita harus breakdown dulu nih di let's say case tersebut, permasalahan tersebut itu menyangkut pekerjaan harian aku gitu, kerjaan yang memang menjadi rutinitas aku. Pasti sebagai seorang staff, seorang pelaksana harus bisa menyelesaikan dulu nih permasalahan yang ada gitu. Tapi kalau memang dirasa sudah nggak bisa ditanganin diri sendiri, kita ajak ngobrol satu tim, apa sih permasalahan yang lagi terjadi gitu kan. Kemudian baru kita naik lagi ini ke supervisor kita kalau emang dalam satu tim tersebut belum terselesaikan. Jadi lebih ke komunikasi, kita komunikasikan dulu di dalam satu tim. Kalau emang belum selesai, naik lagi ke supervisor. Kalau belum selesai lagi, ya bisa naik ke yang lebih tinggi gitu hierarkinya. Berarti dimulai dari komunikasi dalam tim dulu ya Kak? Betul. Oke, kalau misalkan di dalam sebuah perusahaan itu kan pasti ada kepemimpinan ya Kak. Lalu bagaimana gaya kepemimpinan yang digunakan di dalam sebuah perusahaan ini? Dan bagaimana pemimpin di sini dalam memotivasi karyawan-karyawannya? Oke, kalau kita ngomongin gaya kepemimpinan itu balik ke pribadi atau individu masing-masing gitu kan ya. Ada orang yang mungkin gaya kepemimpinannya otoriter, ada mungkin yang lebih ke birokrasi, ada mungkin yang lebih ke kolaboratif dan lain sebagainya gitu kan ya. So, kalau dari pengalaman aku 5,5 tahun, aku mengalami baru 2 kali mengalami pergantian departemen head ya. Jadi departemen head ini langsung yang ada di atas aku gitu. Mungkin kalau kita ngomongin direktur Bank Mandiri udah berganti beberapa kali gitu. Tapi kan kalau untuk level direktur atau CEO itu kan udah kayak hierarkinya atas banget gitu kan ya. So, aku ngomongin gaya kepemimpinan yang langsung direct dampaknya itu ke aku gitu. Jadi di level departemen gitu kan ya. Departemen head aku tuh selama aku 5,5 tahun aku mengalami 2 kali pergantian departemen head. Masing-masing tuh mempunyai gaya berbeda gitu kan, sesuai dengan karakter mereka. Pemimpin yang pertama, leader aku yang pertama itu orangnya tuh lebih humble, lebih bisa karena suka ngelucu ya, jadi kayak lebih dekat juga dengan kita gitu. Jadi gak melulu ngomongin pekerjaan, setiap kita lagi kerja tuh beliau sering nyamperin ke kubikel kita, kayak ngobrolinnya tuh nggak sekedar ngobrolin pekerjaan. Itu yang membuat aku mungkin lebih dekat dengan leader aku yang pertama daripada yang kedua gitu. Kalau yang kedua, apakah
bisa dibilang better atau worse, ya aku bilang tadi ya, mereka tuh punya gaya kepemimpinan masing-masing. Kalau yang kedua ini, beliau itu lebih menekankan motivasi dalam pekerjaan gitu dan inovasi gitu. Jadi ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan kita yang sifatnya rutinitas, ditambah kita bisa memberikan inovasi gitu ya. Apa sih hal yang baru bisa kita kerjakan atau kita berikan di pekerjaan kita itu untuk peningkatan servis yang lebih baik. Nah, itu beliau pasti akan melihat pekerjaan kita itu atau bisa melihat itu sebagai suatu motivasi dan kita bisa diberikan reward lebih. Oke Kak, terkait gaya kepemimpinan yang tadi, gimana sih pola komunikasi dan kerjasama tim itu gimana di dalam perusahaan tersebut? Oke, balik lagi karena ini perusahaan BUMN, aku berrelasi dengan berbagai generasi gitu kan ya. Ada yang seusia orang tua kita gitu kan ya, ada yang seusia dengan aku, ada yang lebih muda juga sekarang sudah mulai masuk gitu. Jadi berbagai generasi itu pasti punya cara komunikasi yang berbeda gitu kan ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan senior, ya pasti kita lebih mengutamakan sopan santun gitu kan ya. Tapi kalau kita ngomongin, ada juga nih levelnya sudah di atas kita tapi secara usia dia di bawah kita gitu kan. Di perusahaan sebesar itu kan kita bisa serandom itu ya gitu. Jadi levelnya ini udah di atas aku nih tapi secara usia dia lebih muda gitu ya. Aku tetap menghargai dia sebagai leader, tapi mungkin cara berkomunikasinya lebih santai aja gitu, kayak ya lebih kayak cara ngomongnya lebih kayak ke temen, tapi bisa membedakan mana pekerjaan dan mana pertemanan gitu. Jadi untuk komunikasi kita lebih melihat karena di perusahaan ini lintas generasinya itu masih beragam banget, jadi harus bisa fleksibel sih kita menempatkan gaya komunikasi yang seperti apa. Oke, lanjut ya Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Di perusahaan itu kan pastinya bakal menghadapi perubahan ya. Nah, bagaimana sih di perusahaan ini dalam menghadapi perubahan tersebut? Lalu strategi apa gitu yang digunakan di dalam perusahaan ini? Oke, sekarang kita hidup di dunia digital gitu kan. Teman-teman juga tahu kan kalau kita ngomongin perbankan sekarang itu kita sangat mudah buka rekening tanpa harus datang ke cabang. Itu salah satu inovasi yang sudah dikembangkan oleh Bank Mandiri, dan itu salah satu strategi dia untuk bisa adaptasi di dunia digital yang selalu berkembang gitu kan. Sudah ada apps di HP yang kita bisa buka rekening, buka akun tuh juga nggak perlu datang ke cabang. Kemudian kita bisa mengenal produk-produk perbankan kayak deposito, kredit, kemudian kartu kredit, tabungan, dan berbagai investasi pun juga kita bisa kenal via aplikasi. Jadi kayak kalau orang dulu ya, mungkin zaman-zaman orang tua kita gitu kan harus datang ke cabang nih, tanya mau buka deposito, harus datang ke cabang nih, mau pengajuan kredit, mungkin kayak itu kan harus datang ke cabang gitu. Sedangkan kalau di era digital ini kita cuma modal satu HP ya kan, yang penting ada internetnya gitu, kita bisa mengakses semua layanan bank. Itu yang pasti diterapkan oleh Bank Mandiri di era digital saat ini gitu. Jadi lebih adaptable di dunia digital dengan adanya aplikasi digital bank gitu. Itu memudahkan Bank Mandiri dan lebih mendekatkan Bank Mandiri dengan customer-customernya. Baik, terkait dengan argumen yang dijelaskan oleh kakak tadi, implementasi konsep manajemen dalam Bank Mandiri itu menggunakan sistem birokrasi dengan setiap perencanaan yang dimulai dari anggota lingkup bawah dulu, lalu ke bagian atasan, serta organisasi ini selalu beradaptasi dan berinovasi dengan perubahan yang adaptif di dunia modern. Sekian wawancara mengenai analisis implementasi konsep manajemen dalam organisasi modern.